Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Happy Rahmadani, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan berbasis governansi digital. Adapun pembahasan pertama kita yaitu mengenai konsep dari memberdayakan masyarakat melalui pengambilan keputusan. Nah, konsep pemberdayaan menurut Friedman tahun 1992 merujuk pada pembangunan alternatif yang menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Konsepsi pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan, sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Secara tersirat, pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi, dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat melalui keterlibatannya dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu terkait tentang peran partisipatif dalam perspektif administrasi publik. Maksudnya di sini ialah perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua stakeholder dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan. Suratman 2008. Konsep pembangunan partisipatif dikemukakan oleh Nasrun 2008, yaitu pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen kepublikan, pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat non-pemerintah secara tersistem. Conyers menjelaskan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan. Yang pertama yaitu, partisipasi masyarakat dapat menjadi telinga untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi dari program atau proyek pembangunan akan lebih mudah dicapai apalagi dalam kondisi kontribusi masyarakat dapat mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan untuk suatu implementasi pembangunan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi secara etika moral merupakan hak demokrasi bagi rakyat. Sehingga dengan partisipasi yang maksimal, pemerintah sudah otomatis meredam potensi resistensi dan proses sosial bagi efek-efek samping pembangunan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada bagaimana bentuk contoh dari pengambilan keputusan atau yang akan memberdayakan masyarakat. Yaitu saya ambil ialah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang adalah sarana pemerintah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara bottom up dengan menjaring usulan dari masyarakat desa yang kemudian dicapai kesepakatan prioritas program di tingkat kecamatan dan selanjutnya akan dibahas dalam Musrembang Kabupaten atau disebut juga dengan Forum SKPD. Nah, untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah yaitu dinamakan dengan RKPD. Musrembang pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu tingkatan dari Musrembang sendiri. Musrembang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu mulai dari tingkatan terendah, contohnya seperti kelurahan dan desa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, hingga nasional. Baik, kita masuk ke dalam implementasi pengambilan keputusan berbasis digitalisasi ataupun governansi digital, yaitu dikenal dengan elektronik, salah satunya ialah elektronik Musrembang atau e-Musrembang. Nah, e-Musrembang adalah portal aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
IMUS Rembang menggunakan jaringan komunikasi melalui internet, yaitu berbasis website. IMUS Rembang adalah sistem perencanaan pembangunan nasional yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau yang disebut dengan RKPD. Nah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun, di mana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi. IMUS Rembang sendiri merupakan suatu terobosan yang diberikan untuk masyarakat guna memudahkan interaksi pemberian pelayanan dan penyampaian aspirasi masyarakat berupa kritik dan saran, atau terbentuknya IMUS Rembang berangkat dari adanya fakta-fakta ataupun tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya sebuah forum atau kontrak sosial antara warga dengan pemerintah. Nah, kita masuk ke dalam bagaimana contoh real dari IMUS Rembang tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu memberdayakan masyarakat melalui pengambilan keputusan dalam perencanaan daerah berbasis IMUS Rembang melalui RKPD Jabar Online. Jadi yang saya ambil di sini yaitu bagaimana pengimplementasian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh RKPD Jabar secara online ini melalui IMUS Rembang. RKPD Jabar Online merupakan sebuah sistem komunikasi partisipasi masyarakat melalui website yang tertera di sini. Nah, jadi IMUS Rembang yang didokumentasikan melalui website membuka ruang komunikasi masyarakat luas untuk mengusulkan gagasan atau aspirasi berkenaan dengan penyusunan RKPD secara online. Nah, RKPD Jabar Online adalah inovasi di bidang pelayanan sistem informasi publik. RKPD Jabar Online, selain memuat hasil musrembang desa, kecamatan, kabupaten, dan kota, juga membuka ruang bagi masyarakat Jawa Barat secara umum yang tidak terlibat pada musrembang tersebut. Nah, untuk dapat memberikan usulan pembangunan secara langsung. Adapun sistem jaringan komunikasi RKPD Jabar Online ini diantaranya ialah RKPD Jabar Online terdiri dari aspirasi masyarakat dalam memberikan usulan program pembangunan RKPD provinsi dari masyarakat umum, hasil musrembang desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan forum SKPD Jawa Barat. RKPD Jabar Online terbatas hanya melalui jaringan komunikasi internet melalui website pemerintah daerah. Usulan masyarakat luas ataupun hasil musrembang desa, kecamatan, kabupaten, dan kota harus mendaftar dan mengunggah usulannya melalui laman website pemerintah tersebut untuk masuk dalam bank data dan menjadi usulan RKPD Provinsi Jawa Barat. Yang terakhir yaitu RKPD Jabar Online ini menampung output hasil musrembang tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Adapun tahapan sistem komunikasi partisipasi masyarakat RKPD Jabar Online. Yang pertama yaitu masyarakat atau stakeholders membuka website RKPD Jabar Online, kemudian melakukan klik penggunaan baru dan register di sini. Nah, yang kedua ialah registrasi pengguna, kemudian pilih masyarakat eksternal. Ketiga, registrasi penggunaan eksternal, pilihlah sesuai dengan usulan mewakili siapa, pemerintah desa, akademisi, dunia usaha, komunitas, atau yang umum. Yang keempat, jika memilih umum akan muncul formulir registrasi. Langkah selanjutnya, klik daftar pada bagian kolom, yaitu menunggu konfirmasi dari bagian administrasi Bapeda Jabar melalui email. Nah, yang ketujuh, memasukkan username dan password user pada portal RKPD Jabar Online. Yang kedelapan, login dan mengisi formulir online usulan masyarakat. Kemudian klik simpan dan cek status verifikasi. Ini dikutip dari Mulyadi 2018. Nah, seperti ini teman-teman, contoh dari bagaimana aplikasi atau website RKPD Jabar Online. Nah, di sini tidak hanya menyangkut tentang IMUS Rembang saja, namun juga masyarakat umum juga bisa mengusulkan bagaimana pendapatnya tentang pembangunan yang nantinya akan dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi dalam jaringan komunikasi RKPD Jabar Online, Mulyadi 2018. Source adalah stakeholders RKPD Jabar Online Noteband adalah para opinion leader formal dan informal di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan SKPD provinsi. Transmitter adalah komputer visi atau telepon seluler atau smartphones. Yang ketiga, yaitu bisa melalui channels, adalah saluran komunikasi melalui jaringan internet atau online. Yang keempat, receiver adalah pengelola RKPD Jabar Online. Yang kelima, destination adalah pesan yang disampaikan source diterima atau masuk dalam bank data RKPD Jabar Online. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya tentang memberdayakan masyarakat melalui pengambilan keputusan berbasis digitalisasi atau governance digital, yang salah satunya yang saya ambil ialah IMUS Rembang. Semoga dengan penerapan IMUS Rembang ini mampu memberdayakan masyarakat serta memperbaiki perencanaan pembangunan yang ada di daerah melalui keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.